Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sodik. Saya salah satu mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum statistik dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Fatur Rahman, dengan tugas yang diberikan yaitu mempresentasikan pengertian dari nilai rata-rata, median, dan modus. Yang kedua, perhitungan nilai rata-rata tunggal, nilai rata-rata berbobot, min, median, modus. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian menggunakan masing-masing pusat data tersebut. Yang keempat, menghitung dan menginterpretasikan rank data, rata-rata deviasi, varian, dan standar deviasi data tunggal. Dan yang kelima atau yang terakhir, keuntungan dan kerugian dari masing-masing ukuran dispersi tersebut. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi, seperti biasa saya ingin meminta maaf bila ada kesalahan-kesalahan yang banyak dalam penyampaian presentasi saya, baik dari materi, penulisan, rumus-rumus yang sudah saya sediakan atau yang sudah saya usahakan saya cari dari yang nggak tahu sampai tahu. Mohon dimaklumi dan dimaafkan karena saya juga masih dalam proses belajar, khususnya buat dosen saya yaitu Bapak Fatur Rahman. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengertian min, median, dan modus. Min yaitu nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai median yaitu satu nilai yang berada di tengah urutan. Tapi jika jumlah data genap, maka mediannya yaitu hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan data, lalu kemudian hasilnya dibagi dua. Dan modus yaitu data atau nilai yang sering muncul atau yang mempunyai jumlah frekuensi paling banyak. Selanjutnya, di sini ada perhitungan nilai min rata-rata tunggal. Di sini ada rumusnya. Di sini juga ada penyajian dalam distribusi frekuensinya. Keterangannya, Fi Xi adalah frekuensi untuk nilai Xi yang bersesuaian. Xi adalah data ke I. Selanjutnya, perhitungan nilai rata-rata median. Di sini ada rumusnya, ya. Selanjutnya, perhitungan nilai rata-rata modus. Modus dari data yang belum dikelompokkan yaitu ukuran yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Modus dilambangkan MO atau MO. Data yang sudah dikelompokkan berikut rumus cara menghitungnya. MO sama dengan L ditambah I, B1 dibagi B1 ditambah B2. Keterangannya, MO adalah modus, L tepi bawah kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi. Kelas modus I sama dengan interval kelas. B1 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas interval paling dekat sebelumnya. B2 yaitu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas interval paling dekat sesudahnya. Dari keuntungan atau kerugian menggunakan pusat data tersebut adalah keuntungan yang pertama, rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Yang kedua, dalam satu set data, rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. Yang ketiga, dalam perhitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. Yang keempat, tidak peka terhadap penambahan jumlah data. Yang kelima, variasinya paling stabil.
Yang keenam, cocok digunakan untuk data yang homogen. Kerugiannya, yang pertama sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili presentatif. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Yang ketiga, tidak cocok untuk data heterogen. Baik, selanjutnya menghitung dan menginterpresentasikan range. Apa sih range itu? Range adalah perbedaan antara data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada sekelompok data. Range adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah dengan nilai terkecil. Ukuran ini sudah digunakan pada pembahasan daftar distribusi frekuensi. Jarak atau kisaran nilai range merupakan ukuran paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jarak merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi atau sampel. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik, karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak. Di sini ada rumus untuk data tidak berkelompok atau tunggal dari range ya. Range sama dengan nilai terbesar diambil nilai terkecil. Di sini ada contoh data nilai UAS statistik kelas A dan kelas B. Langkah-langkahnya juga sudah ada. Kelas A yang tadinya tidak beraturan atau tidak berurutan, di sini diurutkan untuk menjawabnya dari nilai terkecil sampai terbesar. Kemudian rentangan kelasnya juga sudah ditentukan atau sudah dijawab. Rentangan kelasnya yaitu nilai terbesar diambil nilai terkecil sama dengan 50 ya, 100 kurang 50. Begitu juga kelas B. Ya, kemudian selanjutnya yaitu deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata apa sih? Deviasi rata-rata adalah rata-rata penyimpangan data-data dari rata-rata minnya. Di dalam menghitung deviasi rata-rata, harus kita cari rata-rata dari harga mutlak selisih antara tiap-tiap data dengan minnya. Harga mutlak adalah nilai dengan tidak memandang positif atau negatifnya. Semuanya dianggap positif. Harga mutlak dari X biasanya ditulis dengan X. Di sini juga ada contohnya. Ada 5 data. Di sini ada data. Ada 8, 17, 22, 10, 13. Ada 5 data. 5 ya. Dari hasil data ini kemudian dibagi 5 dengan 14. Dengan demikian, rata-rata selisih data itu terhadap min tanpa diabaikan tanda positif dan negatifnya sebagai berikut. Ya, di sini sudah ada sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Oleh karena itu, dicari terlebih dahulu harga mutlak seperti pada rumus di atas sehingga besarnya deviasi rata-rata sebagai berikut. Deviasi rata-rata 8 dikurang 14 ya, ditambah dikurang kemudian dikurang ditambah hasilnya 22 per 5 sama dengan 4,5 atau 22 dibagi 5 hasilnya 4,4 ya. Selanjutnya varians. Varian dan standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap penyimpangan rata-ratanya. Varians adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat. Setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Ini juga ada cara perhitungannya ya.
Varians populasi merupakan huruf Yunani dibaca to. X nilai setiap data atau pengamatan dalam populasi. Di sini ada N nilai rata-rata hitung dalam populasi. Mu ini. Maaf. Kemudian ada N jumlah total data atau pengamatan dalam populasi. Kemudian simbol operasi penjumlahannya. Keuntungan dan kerugian dari masing-masing ukuran dispersi tersebut menurut saya kita bisa mengetahui nilai tengah dari sekelompok data atau rata-rata, nilai yang terbesar, nilai yang terkecil, nilai yang mendekati terbesar, nilai yang mendekati terkecil, ya. Kerugiannya yaitu jika kita tidak maksimal perhitungannya itu bisa fatal di dalam suatu analisa atau penelitian. Mungkin hanya itu saja presentasi yang coba saya sampaikan dengan semaksimal mungkin. Mohon maaf bila banyak kata yang salah atau penulisan salah. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.